rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan mengkaji tentang reformasi birokrasi pelayanan publik. Reformasi birokrasi pelayanan publik. Ada beberapa kata kunci di sana. Ada reformasi, ada birokrasi layanan publik. Teman-teman misalnya datang ke Samsat, memperpanjang pajak kendaraan misalnya. Pulang, bilang ke teman-temannya, tadi layanannya bagus loh, cepat loh, gitu misalnya. Atau datang ke bank, ke teller atau ke customer service, keluar dari situ bilang, oh layanannya bagus loh, pelayanannya ramah, kemudian layanan cepat, layanan yang diberikannya memuaskan, gitu misalnya. Atau beli barang ke, atau gitu deh, kita beli bensin, beli premium atau pertama atau pertalite di SPBU. Itu kan lembaga layanan umum juga ya. Bagaimana pelayanan di sana? Bagaimana pramuniaganya melayani kita? Atau lebih spesifik lagi, lebih dekat dengan kehidupan kita, misalnya teman-teman datang ke kampus, ingin mengurus misalnya layanan administrasi, katakanlah misalnya membuat surat izin penelitian deh gitu ya. Datang ke TU misalnya, Pak, saya ingin buat surat izin penelitian di sekolah X misalnya. Dilayani oleh TU. Beres, teman-teman akan bilang ke teman-teman yang lainnya, tadi layanannya begini begitu, layanannya begini begitu. Yang TU-nya misalnya ramah atau layanan cepat, kita nggak perlu nunggu lama dan segala macamnya. Atau sebaliknya misalnya, tadi saya nyesel deh, saya nggak puas pisan tuh dilayani tuh, pelayanan jutek, layanannya lama misalnya. Pas dikasih informasinya datanya malah salah. Ini kan mengecewakan nih. Kita kan sebagai customer perlu dilayani dengan prima dong. Nah, ini istilah-istilah respon dari seorang customer ketika datang ke sebuah lembaga publik, mengharapkan layanan yang baik, mengharapkan layanan cepat yang prima, kemudian dia akan memberikan testimoninya, memberikan ulasannya tentang bagaimana yang dia rasakan terhadap layanan yang dia terima tersebut. Materi kita pada pagi hari ini, teman-teman, berkaitan dengan itu. Reformasi birokrasi pelayanan publik. Bagaimana BUMN, BUMD, lembaga pemerintah, lembaga umum, lembaga publik, itu bisa memberikan pelayanan kepada stakeholder-nya, memberikan layanan kepada pengunjung, memberikan layanan kepada nasabah, kepada customer, dengan customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Kita akan bahas itu. Sebentar. Oke, baik teman-teman. Reformasi birokrasi pelayanan publik. Seperti tadi di apersepsi saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang bagaimana lembaga-lembaga publik, lembaga-lembaga umum, lembaga-lembaga masyarakat, lembaga-lembaga yang notabene menjadikan seluruh masyarakat sebagai nasabahnya, sebagai customer-nya, mereformasi, melakukan perbaikan, melakukan penataan kembali tentang kualitas dari layanannya. Sejauh ini banyak keluhan-keluhan ketika masyarakat misalnya pulang dari membuat KTP, pulang dari memperpanjang pajak kendaraan bermotor di Samsat misalnya, pulang dari membuat SIM, pulang dari mengurus perizinan ke beberapa lembaga-lembaga publik, ada keluhan. Misalnya pelayanannya lambat, misalnya dipingpong,
Misalnya birokrasinya yang panjang, harus loket 1, loket 2, loket 3, loket 4, sampai loket 12 gitu misalnya. Keluhan-keluhan itu dijadikan sebagai saran dan masukan oleh lembaga-lembaga publik ini. Sehingga lembaga publik ini melakukan sebuah penataan kembali tentang sistem pelayanan, tentang birokrasi pelayanan yang diberikan. Agar apa? Agar lebih cepat, agar lebih akurat, lebih ramah, customer yang datang puas. Ini yang kemudian dilakukan oleh sejumlah dinas-dinas, sejumlah instansi-instansi layanan publik. Kita akan bahas tentang ini, teman-teman. Baik. Sebagai apersepsi, dalam manajemen pelayanan publik, menciptakan suatu sistem nilai atau nilai moral atau sistem moral untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi ada sebuah slogan yang mendasari sebuah instansi layanan publik. Jadi mereka harus menganut istilah to serve, not to be served. Maksudnya adalah mereka itu harus melayani, bukan dilayani. Gitulah. Jadi lembaga publik apapun itu, bentuknya instansi pemerintah, bentuknya perbankan, bentuknya lembaga laba, perusahaan, pendidikan, kampus, sekolah, mereka lembaga layanan publik. Mereka harus punya slogan atau prinsip melayani, bukan dilayani. Mahasiswa datang ke kampus, ke TU, buat surat tadi ya, itu harus dilayani. Seperti pelayanan pada lembaga laba. Karena dalam konteks ini siswa, mahasiswa adalah customer, pembeli. Dia perlu dilayani, dia perlu dipuaskan kebutuhannya agar apa? Agar dia merasa puas terhadap pelayanan publik yang diberikan, yang dia terima. Begitu. Dalam hal ini, kekuatan dalam public process making merupakan salah satu jalan guna menciptakan manajemen pelayanan prima atau excellent service management. Itu tujuannya. Sekarang tidak bisa sekolah dikelola dengan sistem tradisional. Siswa datang sekolah terlambat dihukum, tidak bisa dijemur, gitu, bisa dihukum seperti apa begitu. Sekarang sekolah pun harus belajar tentang bagaimana excellent service management, manajemen pelayanan prima. Siswa datang ke sekolah, dari mulai depan sekolah, dari mulai depan kampus, dia ketemu dengan security misalnya. Security-nya ramah, security-nya baik, security-nya ibaratnya someah gitu ya, nanya terus gitu. Misalnya, selamat datang Teh Widya gitu misalnya. Mau kuliah hari ini? Iya Pak, silakan masuk, parkir di tempat yang disediakan. Datang ke tempat parkir, masuk ke kelas, ruang kelasnya dengan fasilitas yang memadai. Datang dosen, dosennya berkualitas. Pengen ke perpustakaan, perpustakaannya bagus, representatif, nyaman, koleksi bukunya lengkap. Oh, mau ke lab, labnya memadai. Oh, pengen santai di halaman kampus, halamannya memadai, halamannya bagus, halamannya terawat. Itulah lab, perpustakaan, kelas, guru, security, OB, TU, itu adalah item-item layanan. Itu adalah produk-produk yang diproduksi oleh kampus. Semua produk-produk itu harus bisa memuaskan kebutuhan siswa sebagai pembeli. Semua dosennya harus mampu memahami manajemen pelayanan prima. TU-nya harus mampu menguasai pelayanan prima. OB-nya, security-nya, dekannya, prodi-nya, segala macam harus mampu. Jadi bagaimana siswa sebagai customer diberikan pelayanan prima? Excellent service management. Makanya harusnya kampus belajar dari Shopee itu, dari Lazada, Tokopedia. Misalnya Teh Widya kuliah mata kuliah manajemen perubahan. Beres kuliah muncul notifikasi ke HP Teh Widya. Bagaimana pembelajaran Pak Ilham? Kalau bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 gitu misalnya. Kasih bintang 3. 3 aja deh, nggak enak. Atau nggak menarik, atau apa gitu. Perlu tuh
Apa tujuannya? Untuk melihat apakah customer puas atau tidak dengan layanan yang diberikan. Harus bisa begitu sekarang kampus sekolah. Harus bisa betul-betul menempatkan siswa, mahasiswa sebagai customer, orang tua, masyarakat sebagai pembeli. Kalau tidak begitu, ketinggalan zaman sekarang sekolah. Layanan publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2003 menyatakan bahwa pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik dalam bentuk lingkungan BUMN maupun BUMD, dalam bentuk produk maupun jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, apa sih yang dimaksud layanan publik katanya? Ada di sini dalam keputusan Menteri Menpan ya, dikatakan bahwa semua pelayanan umum adalah semua layanan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun badan umum milik negara atau badan umum milik daerah. Semuanya itu kan punya produk, semua itu punya layanan. Nah, layanan yang diberikan oleh Pemda, oleh pemerintah pusat, oleh BUMN, oleh BUMD, itu merupakan layanan publik. BUMN apa saja misalnya banyak ya, ada BUMN transportasi misalnya, Garuda Indonesia, PT Pelni, PT KAI, banyak misalnya. Atau bidang konstruksi misalnya, ada Waskita Karya, ada Adikarya, banyak tuh teman-teman. Misalnya perdagangan, ada Pertamina, ada PLN misalnya, PT Dirgantara Indonesia, Peruri, banyak ya perusahaan-perusahaan BUMN ya. BUMD Kerawang misalnya apa? PT Tirta Tarum tuh ya, yang di Suroto Kunto tuh ya, PDAM Tirta Tarum. Ada lagi misalnya Bank Perkreditan Rakyat BPR yang di Cilamaya, itu BUMD Kerawang tuh. Kenapa mereka dibuat? Mereka dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena misalnya Pertamina, migas itu kan penting. Migas harus dikuasai negara. Kalau dikuasai oleh swasta bahaya itu, harganya bisa melambung tinggi. Dengan dikuasai negara, maka Pertamina diperintahkan untuk mengelola migas. Kemudian hasilnya, produknya digunakan oleh masyarakat. Tentu harganya lebih murah karena disubsidi oleh masyarakat. Karena migas dimonopoli oleh Pertamina, tidak boleh dijual oleh swasta, oleh koperasi gitu misalnya. Tidak boleh. Dia harus dimonopoli oleh negara. Agar apa? Agar produknya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dibeli dengan terjangkau. Walaupun naik mulu ya. Walaupun belum lama ini udah naik tuh, Pertamax tuh. Dan terus segala macam. Tapi itu sudah harga yang murah sebetulnya karena ada subsidi dari pemerintah terhadap barang tersebut. Kebayang kalau misalnya premium, Pertamax, Pertalite itu diserahkan pada swasta, bisa berapa harganya itu per liternya gitu misalnya. Oke. Public service, peningkatan kegiatan layanan publik ditunjukkan dalam beberapa hal, ada 4 hal di sini. Jadi sebuah reformasi layanan publik, perbaikan layanan publik, itu dapat ditunjukkan dengan yang pertama, kecepatan waktu, delivery on time. Misal dulu sebelum ada reformasi birokrasi, kalau kita ingin misalnya memperpanjang pajak kendaraan aja di Samsat, itu loketnya berbelit teman-teman. Masukin berkas di loket 1, ke loket 2 untuk pengecekan. Kalau kurang-kurang data diambil lagi. Kemudian dipanggil untuk pembayaran, ambil untuk pengambilan, ngambil plastiknya dipisah lagi tempat loketnya, berbelit-belit. Tapi kemudian setelah pelayanan publik, tinggal 2 loket saja, loket masukin berkas, loket bayar sekaligus ngambil. Cepat, bahkan sekarang online, kita bisa via online datang tinggal ambil yang sudah diperpanjang. Artinya bahwa itu semuanya belajar dari keluhan-keluhan masyarakat. Wah lambat nih, ngejak KTP perlu berbulan-bulan. Oh lambat nih ngejak SIM perlu beberapa minggu. Oh lambat nih, proses ini perlu beberapa waktu. Dari keluhan-keluhan itu, kemudian
mereka memperbaiki, mereformasi kecepatan waktu pelayanan mereka, delivery on time. Sehingga apa? Sehingga, wah, kita masyarakat cepat banget ya. Kok memperpanjang ini cuma 2 menit? Kok memperpanjang ini tinggal online saja, tinggal klik enter, tinggal main di HP, segala macam. Bayar pajak di handphone, daftar SBMPTN di handphone, daftar kuliah di handphone, bayaran di handphone, belanja di handphone. Itu sebenarnya reformasi layanan publik itu, untuk memotong waktu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi, salah satu bentuk peningkatan layanan publik yang pertama adalah delivery on time, kecepatan waktu. Yang kedua, keunggulan produk. Jangan karena barang pemerintah sehingga barangnya jadi jelek, karena asal, generik. Wah, di subsidi inilah nggak perlu bagus-bagus barangnya. Wah, nggak bisa begitu. Justru barang yang diberikan oleh pelayanan publik itu harus bersaing. High quality of product. Tuh, dia punya kualitas produk yang bagus. Misalnya PDAM, perusahaan daerah air minum. Dia kan yang perusahaan yang memonopoli perusahaan air minum kan, di semua daerah, di semua kabupaten, di semua provinsi gitu misalnya. Nah, airnya harus bagus. Jangan karena air dari pemerintah, dari lembaga pemerintah, airnya asal-asalan. Wah, nggak bisa. Pertamina, dia memberikan layanan asal-asalan, nggak bisa. Garuda Indonesia, dia harus paling bagus. Kenapa? Dia lembaga publik, lembaga yang dibiayai oleh negara untuk masyarakat, tidak boleh memberikan layanan generik. Kereta api, dulu begitu carut-marut. Kereta, unit keretanya jelek, di dalamnya semerawut, banyak penumpang gelap, nggak bayar tiket, toiletnya busuk, segala macamnya, idih. Kemudian dia melakukan reformasi. Akhirnya sekarang kereta api sudah nyaman, sama seperti bus gitu misalnya. Cepat layanannya, bisa beli online dan segala macamnya. Itu sebuah bentuk meningkatkan kualitas produk layanan mereka, high quality of product. Yang ketiga, penghematan biaya. Justru dengan dikuasai oleh negara harusnya lebih murah dong. Jangan lebih mahal malah gitu misalnya. Misalnya Pertamina harus lebih murah produknya ketimbang misalnya barang swasta, Shell, apa gitu kalau yang milik Malaysia tuh yang ada di kita sekarang. Artinya bahwa harus lebih murah itu. Telkom, PT Telkom, berarti produk yang dikeluarkan oleh PT Telkom harus lebih murah daripada produk-produk swasta. Jadi dengan salah satu prinsip layanan publik adalah harganya murah, cost reduction, penghematan biaya. Jangan justru dikuasai negara malah lebih mahal jadinya. Itu yang aneh gitu. Kemudian menempatkan konsumen sebagai pihak bermartabat. Jelas ya. Customer satisfaction, kepuasan pelanggan, menempatkan konsumen sebagai raja, pihak yang bermartabat. Jangan karena milik negara dia malah lebih sombong, malah lebih angkuh pelayanannya. Wah, saya BUMN, maka you yang terima saja layanan saya seperti apa saja. Wah, nggak bisa. Justru karena dia layanan publik, karena dia lembaga negara, dia betul-betul mengabdikan perannya untuk kesejahteraan rakyat itu, menempatkan konsumen, masyarakat, rakyat, warga negara sebagai pihak yang bermartabat. Seperti itu. Ini merupakan prinsip-prinsip ya dari layanan publik. Pertama, delivery on time, high quality of product, cost reduction, dan menempatkan konsumen sebagai pihak yang bermartabat. Nah, sekarang ini teori konsepnya Holmet dan Rames. Dia membedakan macam-macam barang-barang dan jasa. Jadi barang-barang atau jasa publik dibedakan menjadi 4 hal. Yang pertama barang privat, barang atau jasa private. Dicirikan dengan derajat eksklusifnya tinggi dan derajat keterhabisannya tinggi. Derajat eksklusif itu artinya maksudnya siapa saja yang bisa menikmati. Kalau derajat keterhabisan, barang ini akan habis gitu. Jadi barang privat itu yang eksklusifnya tinggi, jadi nggak semua orang bisa menggunakan. Terus derajat keterhabisannya pun tinggi. Contohnya apa? Migas, minyak bumi, gas. Itu hanya yang bisa beli yang boleh pakai. Dan
Semakin sering dipakai, tingkat keterhabisan tinggi. Jadi migas itu masuk disebut barang privat, barang yang silakan yang punya uang beli, yang butuh migas beli, yang butuh pertamax, premium, pertalite untuk kendaraannya beli. Makanya disebutnya derajat eksklusifnya tinggi karena kita harus beli, kita nggak bisa gratis. Segitu harganya udah disubsidi gitu loh. Makanya disebutnya barang yang eksklusifnya tinggi, tapi tingkat keterhabisan juga tinggi. Yang kedua, disebutnya barang dan jasa publik. Derajat eksklusif rendah, artinya semua orang bisa mengakses, boleh beli, boleh dapat. Dan derajat keterhabisan rendah. Udah semua orang boleh dapat, kemudian dia itu apa ya, awet. Insya Allah bisa terus ada. Tinggal diperbaiki saja, tinggal di maintenance saja. Contohnya apa? Penerangan jalan, jalan raya. Itu kan barang publik, semua orang boleh lewat, semua orang boleh pakai. Penerangan jalan itu ya awet, dia tinggal di maintenance aja, tinggal diganti bohlam lampunya, atau misalnya kalau jalan raya tinggal diperbaiki bagian-bagian yang berlubangnya, bagian-bagian yang rusaknya. Ini disebutnya tingkat eksklusif rendah, semua orang boleh pakai. Dan awet juga, karena keterhabisannya juga rendah. Dia lama habisnya, tinggal perlu perawatan saja. Yang ketiga, barang semi publik disebutnya. Derajat eksklusifnya tinggi, namun derajat keterhabisan rendah. Contohnya apa? Objek wisata, jalan tol tuh. Kan itu pilihan. Masyarakat boleh pakai, boleh enggak. Objek wisata, yang mau wisata silakan, tapi bayar. Yang lewat jalan tol silakan, tapi bayar. Dan itu awet. Objek wisata kan enggak sekali pakai habis. Dia bisa bertahun-tahun tinggal di maintenance saja. Jalan tol juga begitu. Disebutnya derajat eksklusifnya tinggi karena hanya yang bayar yang boleh menikmati. Tapi awet dia, beda sama barang privat. Yang keempat, barang atau jasa milik bersama. Derajat eksklusif rendah, jadi semua orang boleh mengakses, boleh dapat, boleh punya. Namun tingkat keterhabisan tinggi, kapan-kapan bisa habis kalau nggak dipakai dengan aturan yang benar. Contohnya apa? Ikan di laut, pohon di hutan, itu kan silakan semua orang boleh pakai, tapi ada aturannya. Karena kalau tidak diatur cara penggunaannya, bisa punah, bisa habis, tidak bisa bereproduksi lagi sehingga dia punah nantinya. Kayak gitu. Ini merupakan 4 macam barang dan jasa ya menurut Howlett dan Rames. Ada barang jasa publik, ada barang atau jasa privat, ada barang jasa semi publik, ada barang atau jasa bersama. Indeks kepuasan masyarakat. Jadi masyarakat itu biasanya menuntut kepuasan dalam hal ini. Bahkan ini dicantumkan atau tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 25 tahun 2004. Jadi masyarakat menuntut ini dari layanan publik. Bahkan saking pentingnya tuntutan ini dimasukkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 25 tahun 2004. Apa? Prosedur layanan. Masyarakat ingin prosedur layanan yang ramping. Dia nggak ingin birokrasi yang berbelit, birokrasi yang panjang, sekian loket, sekian meja gitu misalnya. Dia ingin prosedur layanan yang jelas, prosedur layanan yang ramping, yang cepat. Itu tuntutan masyarakat. Persyaratan layanan. Jadi syaratnya nggak rumit gitu. Fotokopi ini, fotokopi itu, fotokopi ini, ngumpulin itu, berkas ini, berkas itu. Masyarakat selalu menuntut persyaratan yang sederhana, yang pasti-pasti aja gitu misalnya. Kan dengan ektp sebetulnya semua data masyarakat ada di situ. Memperpanjang STNK, SIM misalnya, atau misalnya memperpanjang misalnya membuat KTP, membuat KK, itu kan sebenarnya dengan nomor KTP udah selesai itu. Karena NIK kita itu kan adalah PIN untuk seluruh identitas kita ada di situ. Kita punya kendaraan berapa, kita punya anak berapa, kita punya keluarga, kita anak keberapa, segala macam itu ada dalam NIK kita sebetulnya. Cuma birokrasi dibuat panjang sehingga sangat prosedural. Masyarakat menuntut persyaratan yang sederhana. Kejelasan petugas pelayanan. Jadi petugas pelayanannya dapat memberikan layanan yang baik, yang ramah, yang cepat, yang akurat.
gitu. Kedisiplinan petugas pelayanan jelas, dibuka jam berapa, istirahat jam berapa, tutup jam berapa, sesuai dengan itu gitu loh. Itu tuntutan dari masyarakat. Kemudian tanggung jawab petugas. Jadi petugasnya itu harus punya apa ya, respect, harus punya tanggung jawab, apa harus iya, misalnya siapa nih kalau misalnya ada klaim, kalau ada keluhan ke siapa, dan itu harus bertanggung jawab petugasnya karena klaim dari masyarakat itu adalah bentuk saran, masukan, kritik gitu. Kemudian kemampuan petugas pelayanan. Jadi petugas yang melayani harus punya kompetensi, punya kemampuan komputerisasi yang bagus, punya kemampuan pelayanan publik yang bagus, punya kemampuan komunikasi yang bagus. Jelas masyarakat menuntut bahwa personal-personal yang memberikan layanan publik itu harus kompeten, punya kemampuan, punya kecakapan. Kecepatan pelayanan tuh jelas. Makanya semua layanan sekarang banyak dibuat sistem online-nya agar masyarakat cepat. Mau buat paspor tinggal masuk ke program paspor, ada di aplikasinya di handphone. Nanti pas datang tinggal pada saat bayar. Dikirim lagi lewat pos paspornya dan segala macamnya. Sekarang via online semuanya. Apa tujuannya? Kecepatan pelayanan. Jadi nggak perlu datang ke TKP customer itu, teman-teman. Keadilan dalam mendapatkan pelayanan. Ini tuntutan dari masyarakat juga. Jangan karena si A adalah pejabat, dia punya jalur khusus, jalur tikus, lebih cepat layanannya, nggak bisa. Semua orang sama dalam layanan publik harusnya. Punya keadilan dalam memperoleh layanan yang sama. Kewajaran biaya, jelas. Kan tadi ya, cost reduction. Punya harga yang ekonomis lah gitu ya. Kepastian biaya, jelas bayarnya berapa gitu. Mau memperpanjang SIM berapa bayarnya, membuat SIM berapa bayarnya. Jangan karena pakai orang yang ngurusin di dalam sehingga harganya jadi nggak jelas nih. Karena ada permainan harga di dalamnya, nggak bisa. Kewajaran biaya pelayanan itu dituntut oleh masyarakat. Kemudian kepastian jadwal pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas. 12 ini tidak main-main, teman-teman. Bahkan ini ditulis atau termaktub dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Agar semua birokrasi layanan publik memuat ini, gitu loh. Selanjutnya, mengapa birokrasi harus direformasi? Yang pertama, adanya tuntutan dari masyarakat bahwa birokrasi layanan publik belum mampu merealisasikan tujuan layanan publik yang tadi tuh, memberikan layanan dengan cepat, keramahan, tanggung jawab, kepastian harga, itu belum ada tuh di layanan publik, sehingga perlu ada reformasi layanan publik. Gitu. Terdapat pemborosan dalam organisasi layanan publik, jelas pemborosan dalam bentuk birokrasinya, pemborosan dalam bentuk petugasnya. Masa cuma melayani komputerisasi perlu 4 orang gitu, terlalu boros lah. Cukup dengan komputerisasi, operator saja di situ. Kemudian peluang staf sempit dalam berkarya dan promosi jabatan, menurunnya motivasi staf, lemahnya inovasi dalam pengembangan organisasi. Masyarakat merasa bahwa layanan birokrasi terlalu lamban, tenaga dan keahlian para profesional dalam organisasi tidak terdaya gunakan secara optimal. Jadi karena 7 hal ini, sehingga ini menjadi alasan, menjadi latar belakang mengapa birokrasi layanan publik harus direformasi. Ini karena belum merealisasikan tujuan pelayanan publik, karena personilnya belum kompeten, karena masyarakat masih dipingpong, masyarakat masih harus bayar mahal, masyarakat masih belum menerima layanan yang inovatif. Sehingga dari latar belakang ini muncullah sebuah isu reformasi layanan publik. Bahkan bukan isu lagi ya, ini sudah menjadi gerakan. Di kampus saja ada namanya gerakan RB namanya, reformasi birokrasi. Karena di kampus disinyalir banyak ketidaktepatan birokrasi. Birokrasi yang belum dijalankan di kampus. Dosen datang terlambat misalnya. TU pelayanannya tidak maksimal.
jutek, lambat, istirahat mulu, tidak kompeten misalnya. Begitu juga dosen, begitu juga karyawan yang lain, pustakawan, laboran. Karena keluhan-keluhan dari mahasiswa, makanya semua kampus sekarang menggulirkan sebuah kebijakan RB, reformasi birokrasi, perbaikan, restrukturisasi, tata kelola kembali tentang bagaimana reformasi birokrasi layanan di kampus. Karena kampus sama layanan publik, teman-teman. Oke. Langkah-langkah pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur negara. Jadi apa saja yang harus dikerjakan untuk memperbaiki aparatur-aparatur negara, aparatur-aparatur layanan publik. Yang pertama, peningkatan pendidikan formal. Kalau perlu, yang udah S1, S2, S3. Agar apa? Agar dia semakin kompeten dengan meningkatnya kualifikasi akademiknya. Dengan dia kuliah lagi, dengan dia sekolah lagi, dia akan punya tambahan kompetensi. Semakin kompeten dia ke depannya. Kenapa? Meningkat kualifikasi akademiknya. Sering-sering ada yang diklat, ada yang bintek. Tuh. Agar apa? Agar apa yang dia nggak tahu. Oh, sepertinya dosen perlu pelatihan membuat RPP ini. Adain agar dosen bisa membuat RPP dengan baik. Kayaknya dosen perlu diadain tentang penguasaan IT ini. Adakan diklat tentang itu. Guru kayaknya perlu diajarkan tentang bagaimana mengajar yang benar nih. Adakan diklat tentang pembelajaran. PU perlu diberikan diklat tentang pelayanan prima nih. Adakan diklat tentang pelayanan prima. Kemudian penentuan standar kompetensi. Jadi harus jelas mana karyawan yang berprestasi, ada standarnya. Mana dosen yang bagus, mana dosen yang unggul, ada standarnya. Perlu standarisasi. Penyusunan pola pembinaan karir. Jadi pembinaan karirnya biar jelas. Nanti teman-teman paham, ada misalnya golongan 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3 itu nanti itu golongan berkaitan dengan masa kerja, berkaitan dengan kompetensi si personality itu sendiri, personalia itu sendiri. Nah, reformasi pelayanan publik itu harus transparan, harus akuntabel, harus kondisional, harus partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban. Transparan artinya semuanya boleh diakses oleh publik. Semua informasi tentang layanan produk maupun jasa dapat diakses oleh publik. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, tidak ada yang kemudian gerakan bawah tanah gitu, jalur tikus segala macamnya. Transparan penting di sini. Akuntabil, akuntabilitas, akuntabel. Artinya dapat dipertanggungjawabkan keuangannya, kegiatannya, aktivitasnya ada di akuntabel. Mana nih? Kami pengen tahu nih bagaimana sebenarnya keuangan negara dari hasil haji misalnya. Kementerian Agama dituntut akuntabel. Jelaskan, oh haji itu seperti ini pembiayaannya, bayar sekian untuk ini, untuk ini, untuk itu, segala macamnya. Akuntabel. Kondisional. Artinya disesuaikan dengan kondisi birokrasi dan publik. Kondisional. Misalnya sekarang nih, pandemi. Bagaimana layanannya? Kalau datang langsung ke tempat, bahaya dong. Kita kan harus social distancing misalnya. Adakan buat sebuah layanan online-nya agar tidak perlu datang ke tempat, bisa via online misalnya. Legalisir, nggak perlu datang ke TKP, tinggal dikirim PDF, nanti di-scan tanda tangan dekannya, tanda tangan rektornya, dikirim ke yang membutuhkannya. Harus kondisional, sesuaikan dengan kondisi yang ada. Partisipatif, harus masyarakat pun harus terlibat. Kalau misalnya harus bayar, ya bayar berapa, karena kan perlu anggaran juga untuk perapian reformasi layanan publik. Kesamaan hak tadi ya, tidak boleh karena dia pejabat dicepetin gitu ya, karena dia anak karyawan dia mendapatkan privilege untuk memperoleh keuntungan waktu yang cepat gitu. Keseimbangan hak dan kewajiban, keadilan antara pemberi dengan penerima layanan publik. Kita nuntut mulu dilayani dengan baik, tapi kitanya tidak kooperatif. Kitanya tidak, misalnya Pak, persyaratannya ini Pak, udah betul persyaratannya, tapi kita segala persyaratan, wah nggak bisa. Tetap kita harus kooperatif, ikuti aturan main, SOP yang ada. Menuntut tapi tidak menjalankan kewajiban yang nggak bagus juga. Harus balancing antara hak dan kewajiban yang kita tuntut.
dukungan dalam reformasi birokrasi, adanya kepastian hukum, jelas ya. Tadi ada keputusan Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Itulah yang mendasari bahwa seluruh birokrasi layanan publik harus memperbaiki layanannya. Yang kedua, selain itu harus ada peningkatan fungsi pengawasan birokrasi. Perbaikan pada reformasi pada birokrasinya, tapi pelayanan pengawasan malah kurang. Justru semua harus simultan. Perbaikan dalam layanannya, perbaikan dalam produknya, perbaikan juga dalam pengawasan birokrasinya, agar jelas apakah sudah terlaksana atau belum reformasi birokrasi ini. Baik teman-teman, itu materi kita pada pagi hari ini berkaitan dengan reformasi birokrasi pelayanan publik. Dari situ teman-teman, kita nanti di lembaga pendidikan yang notabene juga merupakan layanan publik harus bisa memberikan layanan prima kepada customer kita. Siapa customer kita? Ya orang tua, ya siswa di sekolah, mahasiswa di kampus, gitu. Harus ada perbaikan dalam semua layanannya. Reformasi layanan publik itu menjadi hal yang harus harga mati tuh. Perbaikan pelayanan agar kita bisa bersaing dengan lembaga-lembaga swasta nantinya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Teh Tiara, seperti biasa, Bapak minta dikirimkan data kehadiran seperti biasa, japri saja. Terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke teman-teman semuanya.